Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Kebetulan saya ini saudaraku ini singgah ngonteng karena ini sudah agak malam ya. Gini saudaraku, mungkin mau tayang lagi besok insyaallah. Ada lagi pertanyaan saudara kita menanyakan mengenai sarang cara panen ya. Ini cara panen. Jadi begini saudaraku, kalau kita mengikuti langkah-langkah cara panen saudaraku ya, kita harus konsisten cara mengetahui, harus kita tahu ya, melihat sarang, harus kita tahu melihat sarang yang mana yang bisa dipanen di dalam ruangan RBW ya. Itu saudaraku. Jadi sebelumnya saya terlalu jauh melebar ini, tolong ya ditonton videonya sampai selesai saudaraku ya, karena kebetulan ini agak malam ya. Jadi oke, enggak apa-apa saudaraku, tolong ditonton videonya supaya ada ilmu didapat. Mudah-mudahan teman-teman kita yang panen baik per minggu, per 10 hari atau per bulan, tolongnya disimak videonya supaya ada ilmu kita dapat di dalamnya saudaraku ya. Begini saudaraku, kalau kita panen sarang walet, kita harus betul-betul itu tahu cara, kita harus betul-betul tahu melihat itu tingkatan-tingkatan sarang di dalam bangunan RBW. Yang mana yang dimaksud tingkat-tingkatan sarang, terutama itu yang mana yang bisa kita buka ya, yang mana yang bisa kita buka di dalam ruangan RBW ya. Karena jangan asal buka ya saudaraku ya. Makanya selalu biasa saya konten yang kemarin-kemarin itu saya jelaskan masalah panen ini, kan saya ulangi lagi karena pertanyaan teman-teman kita di lapangan juga, gimana cara konsisten panennya yang paling bagus, yang paling istilahnya maksimal. Itu jadi diusahakan saudaraku, kalau panen sarang walet, kita betul-betul itu melihat kondisi sarang di dalam ruangan RBW ya. Jangan asal panen, maksud saya jangan panen rampas baru 1 jari lebih sudah dibuka ya. Baru satu jari lebih sudah dibuka. Diusahakan itu 2 jari ke atas baru kita bisa buka ya. Yang paling bagus kalau kita panen itu panen terbang anak ya. Panen terbang anak, pada waktunya anaknya sudah terbang baru bisa kita buka sarangnya. Berarti keuntungan kita itu di dalam ruangan RBW, anak terbang, kedua burung juga sudah stres karena sudah kosong di sarangnya, kosong anak, dan yang ketiga sarang juga sudah bagus ya, sudah menjangkau 3 jari, 2 jari setengah sampai 3 jari. Itu saudaraku ya. Yang penting jangan terlalu lama juga dibuka. Kalau terlalu lama juga dibuka itu sampai berbulan-bulan, itu biasa sarang sudah berubah kuning. Sampai 5 bulan baru dibuka ya. Beda kalau bagi pemula. Yang bagi pemula itu tidak jadi masalah saudara-saudaraku ya, tidak jadi masalah. Yang kita utamakan itu yang cara panen, istilahnya rutin melihat dari waktu panen. Kita lihat dari kondisi sarang bagian dalam bangunan RBW. Karena kalau kita itu panennya bagus, berarti sarangnya juga itu harganya juga bagus ya, harganya cukup memuaskan ya. Gitu saudaraku ya. Burungnya juga anda stres. Burungnya juga anda stres. Karena kenapa? Anaknya sudah terbang baru kita ambil. Maksudnya itu sarang sudah kosong ya, sudah kosong. Tapi ada tapinya saudaraku ya. Tapi kalau lambat juga kita buka, kalau anaknya terbang biasa langsung ada lagi telur ya. Bukan itu yang induknya tadi yang punya anak tadi terbang, bukan, lain lagi yang tempati karena dia lihat kosong. Kayak bangunan, saya punya bangunan itu biasanya itu kalau lambat dibuka langsung ada lagi telur jadi ya. Langsung ada telur di situ. Jadi diusahakan kita periksa, oh ini sudah terbang anak. Kentara itu saudaraku ya, kalau dia anak terbang ada bekas telur di situ pecah ya, ada bekas telur pecah di atas sarang, ada biasa tai wale juga. Kalau biasa juga di bawahnya itu sarang ada bekas telur pecah ya. Berarti itu sudah anaknya sudah terbang, sudah bisa diambil ya, sudah bisa diambil.
Ya, dan ada juga biasa itu baru bertelur langsung jatuh telurnya. Kalau biasanya itu kalau selalu dimasuki biasa burungnya stres, nah, biasa itu dikasih jatuh telurnya. Nah, lain lagi bahasanya itu saudaraku ya, tergantung. Yang penting sarang sudah 2 jari ke atas sudah bisa kita buka ya. Ya, jadi harus konsisten saudaraku ya kalau mau buka sarang. Yang kedua ya, itu tadi yang pertama ya, cara mendeteksi sarang kalau kita mau panen ya. Yang kedua kita perhatikan itu bagian dalamnya ya. Perhatikan bagian dalam RBW. Nah, maksudnya kita betul-betul perhatikan. Nah, umpamanya kita, oh ini panas. Nah, panas berarti sarang itu biasanya kalau panas kita harus semprot dulu dengan air ya. Kita semprot dulu. Ya, kita semprot dulu, basah-basah dulu berapa menit baru kita buka. Karena kapan kalau suhunya tidak mencapai dalam ruangan atau kelembabannya, biasa kalau kita cungkil itu sarang, kita buka biasa pecah, ya patah. Jadi harganya jatuh, dia jadi masuk di kakian. Tadinya bisa jadi mangkok atau patahan, dia jadi masuk di kakian karena hancur. Nah, itulah penyebabnya kalau bagian dalam ruangan RBW tidak mencukupi kelembabannya ya. Tidak mencapai, maksud saya tidak mencapai kelembaban dengan suhu. Ya, itu biasa. Ya, makanya disemprot dulu. Tetapi kalau sudah dibuka sarangnya, tolong ya kalau kita keluar dari ruangan RBW selesai panen, kita harus kipas itu sarang. Ya, kipas sampai kering. Ya, jangan dijemur dengan matahari saudaraku ya, jangan jemur. Kapan kita jemur dengan matahari, berarti itu sarang biasa berubah. Dia biasa itu kuning. Nah, dia kuning, biasa juga pecah, hancur-hancur itu kalau kita jemur dengan matahari. Diusahakan kita pakai kipas saja ya, biar agak lambat kering. Yang penting pakai kipas karena aman. Ya gitu saudaraku ya. Kalau sudah kering itu apa kita mau jual bisa juga kita panggilkan pembeli, atau kita mau simpan itu aman. Kalau sudah kering saudaraku ya. Ya itu yang kita inginkan, gimana caranya supaya sarang itu selamat, harga tidak jatuh, dan waliknya juga di dalam ruang RBW tadinya itu bisa selamat sampai anaknya terbang ya, kalau kita atur cara panen. Jadi makanya saya bilang kalau panen kita atur, kita lihat sarangnya yang mana yang bisa dibuka, yang mana yang belum bisa dibuka ya. Itu. Dan kita harus tahu juga cara waktu panennya. Maksudnya kita harus tahu waktu kita masuk panen. Jangan juga terlalu pagi sekali ya. Karena biasa juga ada teman-teman saya lihat dia panen itu masih 6:30 ya, masih 6:30 sudah masuk panen. Itu terlalu pagi saudaraku ya, jangan. Usahakan kita masuk itu di dalam ruang RBW sekitar jam 8 atau 8:30 ya, itu baru kita panen. Tapi ingat, jangan juga terlalu lama di dalam saudaraku, sampai jam 12 sampai 12:30 itu kasihan juga yang ada anak. Karena induknya biasa dia datang bawa ke makanan anaknya, dia stres itu. Sampai kita ada di dalam. Berarti kalau kita ada di dalam itu biasa burungnya itu biasa stres. Jadi kita serahkan dulu. Kalau waktu sholat duhur kalau bagi umat Islam itu jam 12 sampai 12:30 istirahat dulu ya, istirahat dulu ya. Nanti perkirakan sekitar kalau kita mau lanjut bisa, atau sekalian besok kah baru kita lanjut bisa, karena kita pikirkan keamanannya itu anaknya di dalam ruangan ya, keamanannya karena ini populasi. Kalau lama sekali juga di dalam saudaraku, biasa anaknya dia itu di dalam, dia punya anak wali itu biasa lapar. Kalau terlalu berjam-jam dalam sampai 4 jam 5 jam itu ya, jadi kita atur waktunya saudaraku ya. Kalau mau selamat gitu. Jadi oke lah saudaraku, itulah saya paparkan tadi cara panen, cara mengeringkan sarang, cara menyimpang sarang itu ya. Jadi mudah-mudahan ini apa yang saya paparkan ini saudaraku, mohon maaf ya, saya ulangi lagi ya. Itu juga tadi yang istilahnya kalau keras diusahakan disemprot dulu ya, nanti agak-agak lembek baru kita buka supaya tidak pecah. Nanti habis panen baru kita kipas ya. Itu jangan langsung dicungkil saja. Gitu saudaraku ya. Jadi insya Allah saudaraku, nanti lain kali saya lanjut, karena ini saya ini mau melanjutkan perjalanan lagi ini karena sudah malam. Insya Allah
lain waktu kalau ada pertanyaan-pertanyaan saudaraku yang belum terjawab, nanti saya jawab melalui konten tutorial saya, karena banyak-banyak pertanyaan itu baik di lapangan maupun di bawah kolom komentar. Insya Allah kalau ada luang waktu saya akan menjelaskan ya secara perdetail ya. Jadi tolong saudaraku ya, kalau ada mau ditanyakan, ada yang belum mengerti, tolong ditulis di bawah kolom komentar, nanti saya jelaskan melalui konten tutorial saya semampu saya saudaraku ya. Karena saya juga seperti saudara kita masih belajar ya, kita manusia biasa itu saling mengisi ya, saling memberikan informasi, saling mendoakan ya saudaraku ya. Jadi begitulah saudaraku, mohon maaf ini saudara kalau ada kata-kata saya salah, terselip, hilap, karena saya manusia biasa saudaraku, tidak luput salah dan hilap, hanya Allah yang sempurna ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.